Hai semuanya, perkenalkan nama saya Trimery Natalia Boris Siregar. Saya mahasiswa Universitas Cut Nyak dengan NPM 229081164. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Uswatul Hasanah SPD MSI. Di sini saya akan menguji data dengan cara uji asumsi dan analisis regresi berganda, di mana data tersebut saya ambil dari skripsi, yaitu dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Loyalitas Kerja pada PT Inbisco Niagatama Semesta dengan penulis Rini Handayani. Nah, langsung saja kita mulai menguji data tersebut. Inilah data yang akan saya uji, di mana ini merupakan total dari X1, X2, dan Y. X1 pelatihan, yang X2 lingkungan karyawan, dan Y itu loyalitas kerja. Langsung saja kita blok. Setelah itu kita copy, lalu kita ke SPSS. Kita paste data tersebut, lalu ke variabel view, yang name kita ubah menjadi X1, X2, lalu Y. Label kita buat namanya jadi pelatihan, lalu lingkungan karyawan, setelah itu loyalitas karyawan. Di measure kita ubah menjadi scale, kembali lagi ke data view, lalu analyze, regression, lalu linear, yang loyalitas karyawan di dependent, lalu X1 dan X2 itu di independent. Klik statistik, lalu pilih collinearity diagnostic. Setelah itu continue, lalu plot, di jepret di X, lalu spreadsheet di Y. Continue, save, pilih di residuals di unstandardized, lalu continue, setelah itu oke. Nah, setelah itu kembali lagi ke di awal SPSS, kita akan menguji normalitas. Pilih analyze, lalu non-parametric test, pilih legalisi dialogs, lalu unsample KS. Under unstandardized kita pindahkan, setelah itu oke. Tabel-tabel ini akan saya jelaskan melalui PPT. Yang pertama itu uji normalitas. Dari data yang di samping dapat disimpulkan bahwa nilai residual saya berdistribusi normal, karena dalam rumus dikatakan bahwa lebih besar dari 0,050 dinyatakan normal, dan lebih kecil dari
0,050 dinyatakan tidak normal dan nilai data saya itu 0,200. Lalu uji heteroskedastisitas. Pada grafik di samping menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas dikarenakan pada titik-titik di samping menunjukkan bahwasanya titik-titiknya menyebar di sekitaran angka 0 dan tidak adanya penumpukan pada titik-titik di grafik tersebut. Lalu uji multikolinearitas. Pada tabel coefficients pada bagian culinary tolerance dapat diketahui nilai tolerance untuk variabel pelatihan X1 dan lingkungan karyawan X2 adalah 0,933 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIV untuk variabel pelatihan X1 dan lingkungan karyawan X2 adalah 1,072 lebih kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Dan catatannya, jika jumlah variabel independen X yang digunakan dalam analisis regresi hanya ada 2 buah, maka otomatis nilai toleransi VIV untuk kedua variabel tersebut akan bernilai sama, serta jika nilai VIV kurang dari 10,00 dan nilai toleransi lebih dari 0,10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas, begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya uji T. Rumus untuk mendapatkan T-tabel yaitu DF sama dengan N kurang K, di mana N saya itu 39 dan K yaitu 3. N ini banyaknya data dan K ini banyaknya variabel. Jadi DF sama dengan 39 kurang 3 yaitu 36. Dapat diketahui T-tabel saya yaitu 1,688 dan 1,688 ini didapat dari T-tabel, yaitu T-nya kita ambil 0,05. T-tabel saya tadi 36, jadi dari sini saya dapatkan 1,688. Pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan Y adalah 0,30 lebih besar dari 0,05 dan nilai hitung 2,253 lebih besar dari 1,688 dari T-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengaruh hipotesis kedua. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,00 lebih kecil dari 0,5 dan nilai hitung 13,035 lebih besar dari 1,688 dari T-tabel, maka H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya uji F. Rumus untuk uji F yaitu A sama dengan 0,05, DF1 itu K kurang 1, DF2 sama dengan N kurang K kurang 1, jadi DF1 sama dengan 3 kurang 1, 2, DF2 sama dengan 39 kurang 3 kurang 1, yaitu 35. Jadi F tabelnya yaitu 3,267. Di F tabel ini didapat dari sini, yaitu DF1 tadi 2 dan DF2 saya tadi 35. Jadi 35 di kolom kedua sebesar 3,267. Pengujian hipotesis ketiga atau H3
yaitu diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah 0,000, yang ini lebih kecil dari 0,05, dan nilai F itu yaitu 101,983 lebih besar dari F tabel 3,267, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya, uji determinasi. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai R² yaitu 0,850 dipersenkan menjadi 85%. Artinya variabel pelatihan dan lingkungan karyawan dapat menjelaskan bahwa loyalitas kerja hanya 85%. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja diantaranya yaitu lingkungan karyawan dan pelatihan. Sekian dari video saya ucapkan